Apa yang itu? Nah, oke, teman-teman. Tampilan Adobe Premiere Pro tuh seperti ini. Ini yang paling terendah yang boleh digunakan ya, yang CS6. Kalau mau yang lebih tinggi lebih baik. Ada banyak yang WA saya, ada yang pakai 2020, pakai 2020, terserah. Yang penting ini yang paling rendah, kurang lebih seperti itu. Pertama-tama kita buka dulu aplikasinya, nanti akan tampil halaman seperti ini. Lalu kita buka new project karena kita akan membuat baru. Nah, untuk ini boleh silahkan buat latihan berapa gitu. Kalau saya kemarin udah yang ke latihan berapa, saya contohkan aja latihan 7. Setelah itu oke. Nah, teman-teman pun kalau misalnya ketinggalan nggak ada masalah sebenarnya, karena di buku panduan yang udah saya share tuh udah lengkap. Udah yang saya paparkan nanti itu udah ada di buku panduan semua lengkap lah. Klik oke. Nah, yang ini pilih oke saja. Kalau misalnya ada teman-teman nanyain di settingan awal, saya terus terang kalau untuk settingan-settingan seperti ini saya pun tidak terlalu detail paham, tapi berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan dengan cara seperti ini pun kita udah bisa buat video gitu. Kalau saya sih orangnya lebih praktis ya. Yang penting udah bisa buat video, berarti itu udah bisa dikatakan berhasil, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau teman-teman ingin memperdalam lagi ini detail satu-satu, silahkanlah, silahkan explore, silahkan trial and error, silakan dicoba-coba sendiri. Nah, tapi kalau mau ikut settingan saya, ya ikut ya settingan saya yang mudah ini gitu. Oke, lalu setelah ini biarin, lalu oke. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, di mana di sini ada tulisan media browse nih. Ini nanti untuk masukkan video, masukkan audio, masukkan gambar di sini semua nanti. Nah, lalu di sini sebenarnya kalau kita mau motong-motong namanya efek kontrol. Tapi kalau kita nggak mau motong-motong, bisa langsung potong di sini. Namanya P101 nih. Nah, di sini itu bisa motong di sini atau bisa motong di sini. Tapi kalau mau lebih enak, kalau saya pribadi sih di sequence 1 ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin langsung kita cobakan aja ya. Pertama kita input 1, 2, dan 3 video. Video itu udah saya share di Google Drive. Teman-teman tinggal download, langsung dicoba. Kebetulan saya simpan di sini data D. Tensi, lalu bahan pelatihan. Nah, ini ada 3 video ya, 1, 2, 3. Nah, saya juga udah dilampirkan di Google Drive, teman-teman silakan dicoba-coba sendiri. Nah, ini kan ada nih judulnya 1 OTW. Sebenarnya ini hanya judul. Nanti kalau teman-teman bebas lah menggunakan apa. Ini ada 2, ada audio dan video. Yang idealnya memang masuk di sini. Di sini audio yang di sequence nih. Jadi kita seret dari media browser nih, seret masuk ke sini, masuk ke audio video 1 dan audio 1. Nah, kalau ada keterangan seperti ini, buat aja keep exit setting. Oke, ya jadi udah nampil dia. Nah, terus ini kalau misalnya kita mainkan, itu dia masih bentrok antara suara dan gambar gitu. Jadi kan kita ingin pakai audio dari luar nih, berarti audio asli dari video itu harus kita delete dong. Nah, cara mendelete audionya seperti ini. Klik kanan, lalu pilih unlink. Nah, unlink ini nanti akan untuk memisahkan antara video dan audio. Ini dalam artian audio yang ada di dalam
video kita. Karena kan misalnya kita ngerekam pakai HP atau menggunakan handycam. Jadi ini harus kita buang karena nanti kita pakai audio sendiri. Seperti itu. Oke, klik unlink. Sudah, baru yang di bawah nih, yang audio itu kita delete atau kita cut saja. Cut. Nah, nanti yang tersisa hanya video. Audionya tidak ada. Nah, kita coba. Nah, ini hanya audio saja, tapi video tidak ada. Oke. Yang berikutnya, masukkan video yang kedua. Langsung ya, nih, dua, seret. Sorry. Oke. Ini sama juga, kita klik kanan, unlink. Lalu yang audionya di-cut. Karena nanti kita akan menggunakan audio sendiri. Yang berikutnya adalah video ketiga. Sama, klik unlink, klik kanan, unlink, lalu yang bawahnya kita cut. Nah, ini video udah sip. Anggaplah udah sip, udah kita potong-potong dan udah kita edit ya. Anggap, baru kita masukkan yang namanya audio. Nah, audio ini kebetulan udah saya siapkan. Nah, ini audionya. Sebenarnya teman-teman bebas mau pakai audio apapun, tapi kebetulan saya pakai ini. Kita seret, taruh di audio 2. Nah, boleh sih audio 3 atau audio 1, itu bebas. Nah, ini kita kalau kita play itu udah mulai main antara gambar dan musiknya. Nah, oke. Lalu yang berikutnya, ini kan udah masuk apa namanya suara. Yang berikutnya coba kita masuk ke logo. Nanti kita nih bakal buat logo gitu, bakal masukin logo. Dia masukin aja di video 2. Ini contohnya logonya. Seret. Sip. Setelah ini dipanjangin saja. Gini jawaban. Nah, dipanjangin seperti ini. Nah, yang jadi masalah ini kan apa namanya? Oke, audio ya. Nih. Enggak apa-apa. Aku matiin ya. Kan udah pakai punya video Mas. Nah, ini kan yang logo JPG 01 PNG ini adalah logo. Kita mau masukkan ini bebas, mau masuk di tengah, di bawah, di atas atau kanan atau kiri. Nah, caranya pertama klik di udah masuk kan, udah kita seret ke video 2, udah nampil nih. Baru kita klik efek kontrol. Udah ada warna kuning seperti ini, baru kita klik lagi yang logo JPG ini. Udah? Setelah udah keluar baru kita klik yang di sini di efek kontrol. Ada motion lalu opacity. Nah, opacity itu untuk kecerahan. Misalnya dia kelihatan cerah sekali lah itu 100%. Tapi kalau mau redup 50 atau berapalah gitu kurang lebih. Nah, yang penting berikutnya adalah ini, position dan scale. Scale nih misalnya kan itu di video kan besar sekali tuh. Itu kita buat ini 100%. Nah, kalau saya biasa buatnya tergantung gambar juga sih, kadang 3%, 5%, 10%. Nah, ini kita coba 3% misalnya, udah cocok belum? 3.0. Nah, oke, gambarnya udah mulai mengecil kan? Nah, jadi scale itu untuk ukuran. Nah, sekarang bagaimana untuk kanan, kiri, atau atas? Nah, di position 360 ini untuk kiri dan kanan. Kalau kawan-kawan mau kanan itu pakai 50. 50. Ini contoh 50.0. Dia akan berada di sebelah kanan. Nah, kalau mau di kiri berarti lebih dari 360, tinggal disesuaikan saja. Lalu ini kan kurang ke atas. Jadi kita mau ke atas nih, berarti misalnya pakai 50 juga.
Kalau yang kedua, posisi kedua ini atas bawah. Coba kita 50.0. Nah, dia akan ke atas gitu. Nah, kurang lebih logonya seperti ini. Jadi dia posisinya dia di atas, ada di sebelah kiri ya, apa? Kiri, betul. Nah, kalau mau sebelah kanan, ininya aja dimainin. Misalnya berapa tadi? 600 atau 500, misal. Nah, dia pindah sendiri, kurang, berarti 600 mungkin. Nah, kurang, berarti 700 kali. Jadi, dicoba-coba saja. Nanti dia bakalan terlalu banyak. 650 saja. Nah, jadi logonya di situ. Yang berikutnya adalah tulisan. Nah, tulisan ini apa namanya? Untuk membuat judul atau titel. Itu bisa kita masukkan dia di video 3. Nah, terus jadi pertanyaannya sekarang gimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya seperti ini. Nah, ini. Pertama, ini juga ada saya buat di buku panduan cara membuat titel. Nah, caranya file, lalu new, lalu titel. Nah, titel di sini anggap aja titel 1 atau ya bolehlah titel 1. Oke. Jangan titel 10 ya. Biar enak ingatnya. Dah, titel 10 lalu oke. Nah, di sini nanti ini mirip-mirip Photoshop ya. Jadi kalau teman-teman yang udah biasa desain pakai Photoshop, menggunakan ini tidak terlalu sulit amat. Misalnya nih, balik lagi ke videonya. Bentar. Ini saya mau buat tulisan misalnya keberangkatan, karena video pertama kan keberangkatan judulnya. Nah, untuk besar kecilnya teman-teman bisa di sini T ini. Misalnya 50 misalnya. Oke, atau terlalu besar 35. Ini dipangkul gitu ya. Oke, nah setelah itu kita klik ini kalau mau menggeser selection tool. Nah, di sini taruh di bawah. Ini contoh saja. Nanti teman-teman bisa ini. Kalau untuk warna itu ada di sini color. Misalnya mau ganti warna merah, boleh. Oke, dia langsung ganti warna merah. Tapi saya warna putih aja lah. Oke. Oke, setelah itu kalau mau misalnya ditengahkan nih pakai center. Ada. Kalau mau merubah tulisan nih ada nih. Banyak title style tuh. Ya, misalnya inilah contoh. Keberangkatan. Lalu ini jenis tulisannya. Ini silakan teman-teman inilah sesuai dengan selera. Karena seni ini kan nggak ada ininya lah. Udah, setelah itu kita close. Kalau udah anggaplah ini udah jadi, kita close. Lalu kita klik di sini di project. Karena dia kalau title tuh ada di project dia. Udah, ini kan ada tulisan titel 10 yang tadi saya buat. Baru ini masukkan ke sini. Nah, misalnya kita mau dia ada di video yang pertama saja. Video pertama kan batasnya sampai gini nih. Jadi ini kita geser sampai ke video 1 aja. Ini keberangkatan. Lalu kita buat titel yang berikutnya bandara misalnya. New titel 11. Oke. Misalnya bandara. Oke. Ini silakan dimodifikasi sendiri ya. Nah, ini misalnya saya mau pakai berapa nih? 35 lah. Oke, ini bandara mau saya simpan di atas misalnya. Oke, yang ini di delete aja. Oke, lalu di oke kan. Nah, ini ada titel 11. Titel 11 nih masukkan ke yang video kedua, keberangkatan. Nah, seret sampai video kedua. Yang berikutnya di dalam pesawat. Sama.
File new title. Title 12. Oke. Oke. Dalam pesawat misalnya atau pesawat, bebas sih. Ini kan tergantung judul nanti ya. Pesawat. Oke. Ini saya mau buat tengah aja lah, nggak apa-apa. 50 saya mau buat tengah, center. Oke. Udah. Sip. Berarti dia 10, 12. Nih 12. 12 masuk ke video pesawat. Oke, saya ulang saja karena ini 12 pesawat. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, bisa dikatakan video kita udah jadilah. Tapi nanti teman-teman ya silahkan dirapi-rapikan, dibersih-bersihkan gitu. Karena ada yang belum cocok. Jadi coba saya play. Uchil Funky, bring back. Sekarang bagaimana cara kita agar bisa langsung menjadikan dia sebuah video, menyimpanlah kalau kata orang. Caranya yang pertama, ini klik di paling pertama. Setelah itu di video, kita klik kanan, mark in. Itu artinya batas pertama, mark in. Lalu, diseret lagi yang ini. Oke. Habis itu klik kanan, mark out. Nah, jadi yang warna hijau-hijau tua ini adalah batas yang mana nanti akan disimpan. Nah, jadi kalau udah mark in, mark out, kayak ini, mark in, mark out, udah dapet nih yang warna hijau-hijau, kita langsung lari ke file, export, media. Nah, ini judulnya Sequest 03 AVI. Nah, filenya ada di user, ada di dokumen ya. Oke, kalau udah seperti ini, langsung klik export. Oke, nah ini agak lumayan lama tergantung videonya. Makin lama video, makin lama exportnya. Untuk teman-teman yang masih ketinggalan, jangan khawatir. Di buku panduan itu sama persis apa yang dilatihkan hari ini sama dengan apa yang ada di buku panduan. Tapi juga ini kan saya record. Nanti ini juga saya akan upload ke YouTube. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oke, ini sambil ini ya. Oke, sambil nunggu proses. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ditanya. Mulai terkait teknis nanti ujian atau sekalian nanti dengan materi ini silahkan ditanya karena ini menunggunya juga masih lama, itu baru 1%. Dipersilakan yang mau bertanya, silakan. Pak, izin bertanya. Silakan Mbak. Nama? Perkenalkan, nama saya Auliana, NIM saya 11-2038. Pak, saya ingin tanya nanti kan pas pelatihannya ini materinya dikasih atau kita cari sendiri gitu, Pak? Oh, kalau materi ujiannya udah ditentukan sama kementerian, Mbak. Jadi kita
ya kayak ujian nasional. Tapi itu ada, nanti saya share lagi kalau mungkin udah tertutup. Saya ada kasih contoh ujian tahun 2020. Jadi itu ada tahun 2020 kita ada apa namanya? Ada pernah melaksanakan ujian, itu ada contoh yang ujiannya. Jadi nanti ya silakan dipelajari. Ya intinya kurang lebih seperti apa yang sekarang udah kita laksanakan sih, motong gambar, masukkan audio, masukkan titel, masukkan logo, paling itu aja, nggak ada yang aneh-aneh. Habis itu ya nyimpan, gimana udah tersimpan gitu, udah jadi video, video beneran gitu, udah bisa di upload di YouTube atau bisa digunakan di handphone ataupun di laptop. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yo. Yang Ah, berikutnya silakan. saya Mau Pak mau tanya? bertanya. Ya, silakan. Nama? Nama saya Adrianus Reksi. Ini saya mau buat tanya, nanti kan ujiannya tuh edit video ya. Ya, Kalau videonya tuh footage-nya dari kita atau dari kementerian langsung? videonya udah langsung dari kementerian. Itu udah Eh, ada saya upload contoh ujian tahun lalu. Nanti saya ah, upload lagi. Setelah kegiatan ini saya upload lagi. Mungkin oke, teman-teman berarti kelewatan mungkin. oh iya iya. Nah, itu Terima udah kasih Bang. lengkap kok. Dia udah lengkap lah. Audio, video apa udah. Kita tinggal edit-edit aja. Udah Oke, dari siap. mereka semua. Ah, ah. Oke, Oke, Bang. makasih Bang. Ya. Berikutnya. Oke, kalau nggak ada mungkin sambil nunggu ya. Itu waktunya masih lumayan, baru 8%. Jadi ya santai ya. Memang yang paling lama nih proses ini. Proses ekspor. Menjadikan dia sebuah satu video yang utuh gitu.
Jadi Pak Dalali udah dipasang Pak Dalali lah. Tapi Pak Dalali yang mencapai dapat. Itu sebagai aktivis. Nah, aku bisa tadi. Maka itu ngasih pasang keyakinan di Pak aku. Yang di sini. Bang Ferry, izin nanya Bang. Bang Ferry. Halo, siapa yang bertanya? Oh, Pak Eri ya? Wah, ini senior bertanya nih. Siap. Gimana Pak? Bang Ferry. Siap. Halo Bang. Ya, siap. Bang. Untuk nanti saat nanti diujikan kompetensinya di hari H-nya, itu apakah soal-soal yang dah Abang kasih dari kemarin beberapa link. Yang pertama kan ada link video yang berisikan tentang reporter yang membahas pasar burung sama ini ya. Pasar di mana tuh? Tanah Abang. Betul. Nah, yang kedua ini kan tentang keberangkatan nih kan. Nah, apakah nanti itu kurang lebih seperti ini yang diujikan atau gimana soalnya? Kurang lebih seperti pasar burung, Bang. Oke. Kalau saya yang sampaikan nih bisa dikatakan dasar-dasar ya lah. Jadi untuk teman-teman tuh biar gimana sih punya kompetensi, gimana sih buat video tuh gitu. Karena kan ini udah lengkap nih, ada titel, ada audio, ada video, ada logo kan udah pas lah. Tapi kalau untuk ujiannya Bang, rujukannya ke burung tuh, pasar burung. Oh, pasar burung. Oke, siap. Oke, siap. Thank you Bang Ferry. Yuk, sama-sama. Oke, teman-teman, ini kelihatannya udah selesai. Kita sekarang tinggal lihat di apa? Dokumen kayaknya. Adobe. Iya, share screen. Bentar. Stop share dulu. Oke, nih teman-teman, kita cari filenya di mana, kan? Pertama tuh cari di dokumen, habis itu Adobe, habis itu Premiere Pro, habis itu 6, habis itu yang ketiga. Yang ini, kan tadi udah kita lihat sama-sama sebelum kita ekspor kita catat sukses 01 _3. Nah, ini kita buka open with. Nah, ini udah jadi video utuh. Jadi teman-teman kalau udah laksanakan langkah ini ya bisa katakan udah bisa buat video lah. Ocil Funky, bring back.
Sorry, saya ulang. Di dokumen Adobe Premiere Pro 6 baru yang ini. Kita lihat. Ini kelihatan nggak? Ucil Funky, bring back. Jadi kalaupun ada yang ketinggalan atau apa, ada saya di buku panduan, silakan dikotak-atik sendiri. Kalau misalnya ada yang belum install aplikasi, nanti kita buat jadwal lagi untuk install aplikasinya. Oke, saya stop share. Itu mana yang untuk merekamnya? Stop record ya. Nah, stop record.